Halo kawan Prodata, selamat datang di Prodatox, tempat berbincang namun bermakna isu-isu terkini. Prodatox by Prodata yang merupakan perusahaan memiliki fokus digital intelligence. Kenalin, aku Atira. Kali ini kita akan membahas isu yang lumayan krusial dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni isu pendidikan. Isu pendidikan kali ini kita refleksikan pada Hari Peringatan Pendidikan Nasional pada 2 Mei. Isu pendidikan bukan soal kita mengenang Ki Hajar Dewantara atau mungkin kegiatan seremonial yang erat kita lakukan mungkin di lapangan menggunakan baju-baju adat. Isu pendidikan harus kita pertanyakan saat ini. Apakah pendidikan kita sudah adil dan bermakna dan bisa diakses semua oleh kalangan? Kali ini Prodata melakukan survei eksklusif dengan metode social listening dengan riset kurang lebih 1 bulan terakhir dari tanggal 1 hingga 30 April 2025. Hasilnya cukup menarik, kurang lebih ada 12.000 mention terkait isu pendidikan. Publik banyak menyoroti kurang lebih 6 topik utama. 3 diantaranya erat kaitannya dengan mahasiswa. Pertama berkaitan dengan skema student loan, yang kedua pro kontra terkait TNI masuk kampus, dan yang terakhir terkait isu kekerasan seksual di lingkungan kampus yang minim untuk keadilan. Kali ini kita bersama 2 narasumber yang luar biasa. Mereka ini bukan representasi dari mahasiswa yang tidak hanya aktif di dalam kelas, tapi juga aktif di ruang-ruang aspirasi untuk menyuarakan suara-suara mahasiswa. Kali ini kita bersama Jinan, yang merupakan Presiden BEM ITS Surabaya. Selamat sore Jinan, apa kabar? Halo, sore Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Baik ya, Alhamdulillah. Aku juga baik. Yang kedua, aku sama Melvin. Dia merupakan Wakil Presiden BEM Universitas Airlangga. Selamat sore Melvin. Selamat sore Mbak Atira, apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Salah satu topik yang menjadi sorotan publik yakni terkait skema student loan. Tentu ada berbagai pihak yang turut menyoal soal ini, baik itu pro maupun kontra. Tapi kalau kita bisa flashback sedikit, sebenarnya skema student loan ini kronologinya awalnya berangkatnya dari gelombang protes mahasiswa di berbagai universitas terkait kenaikan UKT begitu. Nah, kenaikan UKT ini juga semakin terasa ketika status dari perguruan tinggi menjadi PTNBH, di mana kita ketahui pendapatan dari perguruan tinggi 60% itu berasal dari mahasiswa atau UKT mahasiswa. 40-nya 20% dari pemerintah atau negara dan 20% lainnya dari swasta. Nah, skema student loan ini sebenarnya bukan skema baru karena di berbagai negara sudah turut menerapkan skema ini. Di Indonesia pun sebetulnya sempat melaksanakan ini di era Orde Baru begitu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari keberangkatan dari student loan, apakah menurut Jinan maupun Melvin ini sebenarnya substantif untuk menjawab persoalan dari kesusahannya mahasiswa atau mungkin juga para orang tua untuk membayar UKT? Mungkin kita bisa mulai dari Jinan terlebih dahulu. Oke, kalau bicara soal keuangan itu topik sensitif ya menurutku Mbak ya, karena memang kita masuk ke kuliah itu nggak hanya UKT yang dibayarkan, banyak banget iuran-iuran lainnya. Dan dengan kondisi Indonesia sekarang ini kayak menurut saya pribadi itu masih belum cocok ketika skema student loan ini mau diterapkan di Indonesia. Student loan ini kan sifatnya pinjaman gitu ya. Betul. Pinjaman yang nantinya bakal dibayarkan ketika mahasiswa sudah lulus, sudah di pasca kampus mendapatkan pekerjaan, mereka akan membayarkan bunganya gitu kan, dan juga pinjaman pokoknya. Nah ini kurang cocok saya bilang karena kondisi saat ini aja masih banyak banget tingkat pengangguran. PHK di mana-mana. Kemudian pemerintah belum bisa menyediakan pekerjaan formal yang banyak gitu. Lapangan pekerjaan semakin menyempit sekarang ini. Sehingga ketika skema ini mau diterapkan itu akan berdampak ke beban finansial jangka panjang. Ketika mereka besok lulus kuliah, mereka belum bisa dapat jaminan langsung kerja gitu kan, tapi mereka udah dihadapkan pada harus melunasi utang pinjaman student loan ini kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi ini masih perlu dipertimbangkan lagi apabila harus diterapkan di kondisi yang seperti saat ini. Beda kalau misalkan Indonesia bisa menyediakan lapangan pekerjaan, bisa menjamin mahasiswanya ketika pasca kampus mereka langsung kerja, itu oke, masih bisa dipertimbangkan kayak gitu. Dengan kondisi
UKT yang sekian dibebankannya kepada mahasiswa kayak gitu kan. Tapi kalau sekarang menurut saya belum cocok sih Mbak diterapkan di Indonesia. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya Jinan mungkin melihatnya ini bukan jadi alternatif atau mungkin solusi konkret terkait kesusahannya mahasiswa untuk membayar UKT begitu. Kalau dari Melvin nih, gimana tanggapannya? Ya, kalau dari aku pribadi ya melihat skema student loan ini benar tadi yang dikatakan sama Jinan kalau misalkan skema student loan ini sebenarnya belum tepat banget diselenggarakan di Indonesia karena jatuhnya ya pemerintah ini hanya memindahkan dalam tanda kutip kepusingan mengenai pembayaran teman-teman calon mahasiswa ini yang awalnya itu ada di awal mereka berkuliah hanya dipindahkan pada akhirnya di pasca mereka kuliah ya pasca kampusnya. Dan benar di pemerintah sendiri ya kalau kita melihat keadaannya sekarang bagaimana keadaan ketenagakerjaan, penyerapan tenaga kerja sekarang di Indonesia itu kan belum sempurna sekali gitu. Masih banyak teman-teman yang akhirnya yang baru lulus terus misalkan dia setelah lulus itu masih harus mencari pekerjaan yang akhirnya sesuai dengan jurusan mereka dan lain-lain. Itu juga menjadi catatan untuk pemerintah gitu. Karena pada akhirnya di sini yang terbebani adalah mahasiswa sendiri. Setelah mereka nanti itu lulus ya dengan mungkin kalau misalkan skema student loan ini diselenggarakan, mereka minjam dengan jumlah tertentu, dengan bunga tertentu, dengan keadaan ketenaga kerjaan Indonesia yang belum terserap secara baik, itu malah hanya membebankan suatu pembayaran yang pada akhirnya bisa hampir seluruh hidupnya itu digunakan untuk melunasi sisa-sisa pembayaran itu. Karena kan balik lagi nanti setelah mereka lulus dan mungkin bekerja, yang mereka bayarkan bukan hanya untuk pendidikan itu, ya kan? Masih banyak misalkan nanti mereka mungkin punya rumah atau lain sebagainya. Jadi itu hanya membebankan dan memindahkan kepusingan teman-teman ini yang awalnya di perguruan tinggi, mereka gitu kuliah ya, hanya dipindahkan ke belakang gitu. Okay. Jadi kurang tepat rasanya kalau misalkan skema student loan ini diselenggarakan sebelum semua infrastrukturnya ya termasuk ketenaga kerjaan dan lain-lain itu sudah terpenuhi gitu untuk teman-teman khususnya mahasiswa ini gitu. Cukup menarik sebenarnya. Ini juga menjadi temuan kita bahwa ternyata publik juga menilai bahwa skema atau wacana student loan ini cukup negatif begitu. Jadi dari riset yang ada di Prodata kurang lebih 39% itu menilai ini wacana yang kurang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Banyak dari sorotan warganet itu yang mempertanyakan pendidikan malah dikapitalisasi dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita coba telaah lebih jauh, sebenarnya siapa sih target dari student loan gitu atau mungkin kelas apa gitu dengan range mungkin background keluarga seperti apa ya kan secara penghasilan dan lain. Nah, cukup menarik bahwa sebenarnya kita bisa prediksi kalau student loan ini disasarkan kepada mereka yang pada kelas menengah gitu kan. Mungkin untuk mohon maaf teman-teman dari kelas menengah ke bawah itu mungkin bisa terprovide atau mungkin terfasilitasi dari berbagai beasiswa dari pemerintah dengan persyaratan tersebut gitu. Nah, sedangkan kelas menengah mungkin mereka lebih terbatas terkait opsi beasiswanya ini baik secara kuantitatifnya, secara jumlahnya atau mungkin secara kriterianya juga lumayan terbatas. Biasanya banyaknya soal prestasi gitu kan. Dan itu mungkin secara persentase juga sedikit. Nah, kalau menurut Melvin dan juga Jinan kali ini cukup relate nggak terkait kelas menengah ini yang lumayan semakin terhimpit ya dari berbagai sisi baik finansial maupun tuntutan lainnya. Belum lagi kalau misalnya tadi menyambung dari Melvin bahwa ini akan cuma memindahkan gitu akhirnya pusingnya akhirnya di belakang gitu kan, ditunda terlebih dahulu. Dan bagaimana kalau dihadapkan dengan generasi sandwich begitu kan mungkin dan juga mereka yang masih dibebankan dengan pengeluaran lainnya, atau mungkin kita harus lebih bicara soal masa depannya sendiri, kebutuhan untuk segera memiliki rumah atau mungkin juga kebutuhan terkait planning di masa depan yang harusnya dalam waktu dekat setelah
mendapatkan pekerjaan itu menjadi prioritas gitu. Kalau dari Cinan sendiri bagaimana menangkap realitas kelas menengah? Oke, kelas menengah ini sebenarnya susah juga ya Mbak ya. Dia nggak miskin tapi nggak kaya gitu. Ketika saya sendiri pernah mau mendaftar KIPK, tapi memang sangat susah untuk mendapatkan surat keterangan miskin sehingga tidak bisa mengajukan KIPK. Tapi saya juga nggak sekaya itu untuk mendapat untuk membayarkan beban UKT saya kayak gitu. Nah ini sebenarnya juga jadi catatan sih kepada pemerintah ya khususnya untuk menyediakan lebih banyak opsi. Kalau student loan ini sebenarnya bukan beasiswa kan ya Mbak, ini pinjaman gitu. Jadi bukan ini yang kita inginkan, bukan ini yang kita harapkan. Kita lebih ingin beasiswa yang merata gitu loh, merata dan adil untuk seluruh kalangan. Gak hanya ke miskin saja, gak hanya menengah ke miskin aja, tapi juga menengah itu juga diperhatikan kayak gitu. Karena ya faktanya itu masih seperti itu. Kadang juga KIPK ataupun beasiswa yang disediakan pemerintah itu kurang tepat sasaran. Dalam hal pendaftaran itu juga masih banyak manipulasi data dan juga kurang pengawasan yang ketat dari pemerintah dalam keberlangsungannya ya, keberjalanannya KIPK dan beasiswa sejenisnya itu masih kurang tepat sasaran, sehingga teman-teman yang seharusnya nggak mendapatkan itu justru mendapatkan kayak gitu, tapi teman-teman yang harusnya mendapatkan itu nggak mendapatkan. Itu juga problem yang kita hadapi di lapangan saat ini di teman-teman perkuliahan itu seperti itu. Tapi juga biasanya beasiswa itu diadakan sama kampus juga sih Mbak. Jadi ada kampus tuh ya juga memberikan potongan UKT, kemudian banding UKT, tapi memang nggak sebesar itu beasiswanya gitu. Jadi cukup untuk potongan UKT saja. Tapi di luar itu masih banyak banget sebenarnya iuran-iuran seperti iuran praktikum, iuran fasilitas itu yang berbayar itu juga banyak banget. Dan di sini kalau misalkan kita tarik garis ya, tadi juga di-mention sama Mbak Atira kalau PTNBH ini kan 60% itu sumber pendapatan dari mahasiswa gitu kan. Secara nggak langsung mereka itu semacam mengkomersialisasikan pendidikan, menganggap perguruan tinggi ini sebagai sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan kayak gitu, sehingga ya udah kita buka program studi yang banyak aja sehingga bisa menyerap mahasiswa yang banyak, kemudian menambah UKT, menambah pendapatan kayak gitu. Tapi faktanya juga nggak bakal menurunkan UKT kita gitu loh, tapi malah fasilitas berbayar, kemudian segala macam iuran yang lain kayak gitu. Jadi ini harus ada perbaikan secara sistem juga di pemerintah ke perguruan tinggi, terutama perguruan PTNBH, karena memang mereka memiliki otonom sendiri, mereka memiliki keleluasaan untuk mengatur kebijakannya sendiri, tapi ini akhirnya dijadikan sebagai mereka memperjualbelikan mahasiswa gitu loh. Jatuhnya seperti itu ya menurut saya, karena ya itu faktanya di lapangan itu seperti itu. Mereka sengaja untuk menambah program studi, untuk menaikkan mahasiswa, mendapatkan UKT yang lebih banyak kayak gitu, tapi secara fasilitas pun belum cukup memadai gitu loh, belum cukup untuk menambah program studi. Dan ini juga ada kaitannya dengan lapangan pekerjaan ya Mbak. Ini saya sempat dapat membaca berita lah di LinkedIn, itu ada yang bilang kalau ketika kita nggak mendapatkan kerja dengan cepat itu salah siapa sebenarnya? Apakah salah perguruan tingginya, apakah salah pemerintahannya, apakah salah diri kita sendiri kayak gitu. Karena seharusnya perguruan tinggi membuka program studi yang lapangan pekerjaannya terjamin. Tapi ketika kita memasuki program studi tersebut dan sudah lulus, kenapa kok masih belum dapat kerja gitu loh. Teman saya sendiri angkatan 2020 lulus udah lamar 400 pekerjaan, sampai sekarang belum ada yang keterima kayak gitu. Dan itu menurut saya gak sedikit 400 itu. Butuh berapa lagi loker yang harus dilamar sampai dia bisa keterima pekerjaan kayak gitu kan. Dan kalau di pemerintahan sendiri berarti salahnya di mana gini? Pemerintah kenapa kok tidak bisa menyerap tenaga kerja dengan baik gitu di sektor formal kayak gitu. Dan di diri sendiri berarti apakah saya nggak memiliki kompetensi yang sehebat itu sehingga saya nggak bisa mendapatkan pekerjaan kayak gitu kan. Jadi itu mengakar sebenarnya ya Mbak permasalahannya student loan itu. Nggak hanya dari menyelesaikan tunggakan UKT ataupun kesulitan pembayaran UKT, tapi dari pekerjaan juga, dari program studi yang apakah sudah tidak memiliki prospek karir ke depannya kayak gitu. Menurut saya kayak gitu sih Mbak. Oke. Ini kaitannya tadi ada beberapa hal yang menarik dari yang apa yang Cinan coba sampaikan begitu. Tapi Cinan kalau boleh tahu, Cinan ini kan juga representasi dari BEM ITS sendiri gitu. Nah, kalau kita coba kembali ke awal gitu, secara kronologis atau keberangkatannya student loan ini kan memang salah satunya sumber pendapatan dari perguruan tinggi itu akhirnya mengalami pergeseran atau peralihan. Nah, itu Cinan sejauh ini
turut merasakan dampak lainnya nggak terkait prosesi mungkin dulunya saat tanpa PTNBH itu seperti apa, terus saat ini PTNBH seperti apa? Apakah kampus ini juga mencoba mencari sumber pendanaan lainnya atau malah melakukan efisiensi gitu? Kalau saya sendiri merasakan dampaknya setelah dan sebelum efisiensi ya Mbak ya, yang kemarin dikeluarkan sama Inpres Prabowo. Jadi ITS itu memang memiliki banyak sekali unit kerja, tapi saya kurang tahu bagaimana kerjanya, sehingga tidak bisa menurunkan UKT kita gitu. Jadi banyak sekali unit kerja, cuman nggak berdampak secara langsung ke mahasiswa. Dan kemarin isu pertambangan yang jadi kelola sama kampus itu juga menjadi sorotan dari ITS, dan mereka menyambut baik untuk menambah penghasilan ITS itu sendiri. Dan kemarin efisiensi juga kita merasakan di bagian Ormawa ya, kegiatan kemahasiswaan, di organisasi kemahasiswaan kita juga merasakan dampaknya, di mana banyak banget pembatasan yang diberikan kampus kepada Ormawa, termasuk seperti sebelumnya kita bisa mengadakan kegiatan dengan peminjaman ruangan di hari Minggu menjadi terbatas di hari Sabtu aja maksimal kayak gitu, karena memang ruangan di ITS itu berbayar gitu, berbayar kalau weekend aja, tapi kalau weekend berbayar. Dan karena ada efisiensi dan karena juga mungkin ITS juga peduli dengan kesehatan kita gitu ya, atau kayak apa nggak tahu husnudonnya, cuman sekarang dibatasi seperti itu. Jadi minggu ini dihimbau untuk tidak ada kegiatan kemahasiswaan. Kemudian juga fasilitasnya itu berbayar dengan membayar pekerja PNS yang lembur untuk kita gitu. Jadi bukan kita membayar atau menyewa ruangannya, tapi membayar tenaga kerjanya, Sumber dayanya. kayak gitu. Itu juga kita rasakan perbedaannya. Dan banyak banget kegiatan di ITS itu yang akhirnya beralih secara online. Awalnya offline jadi online, kemudian pembatasan konsumsi, pembatasan perjalanan dinas kayak gitu. Gak secara langsung, tapi banyak banget yang kita rasakan akhirnya dampaknya. Kemudian juga pagu dari Ormawa kayak gitu juga ikut terpotong kayak gitu Mbak. Faktanya untuk di Ormawa ya. Oke, itu ya sebenarnya mungkin efek sampai yang dirasakan organisasi kemahasiswaan gitu. Kita berlanjut ke Melvin. Kalau Melvin melihat ini seperti apa? Ya, mungkin aku mencoba menanggapi dari yang awal mengenai kelas menengah ini harus menghadapi biaya perguruan tinggi yang mahal ini seperti apa. Karena memang banyak juga dari teman aku yang posisinya ada di ya kelas menengah ini gitu, dibilang kurang mampu, ya enggak, tapi mampu ya juga enggak gitu. Pada akhirnya adalah struggle mereka mau daftar beasiswa, benar tadi yang dibilang sama Jinan, itu mereka sulit mencari beasiswa yang dia itu bisa masuk, karena rata-rata beasiswa yang ada itu harus di kriterianya harus diberikan surat keterangan miskin dan lain-lain, dan itu juga mereka tidak bisa mendapatkan surat itu karena dalam segi ekonomi sebenarnya masih mampu, cuma untuk memenuhi semua kebutuhan juga agak sulit. Nah, itu juga menjadi sebuah catatan untuk pemerintah bahwa di sini masih ada struggle nih untuk teman-teman mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya menjadi hak mereka gitu. Nah, di sini seharusnya ya dari kita tarik juga ke student loan. Student loan ini ya belum tepat untuk keadaan yang seperti ini. Lebih baik mungkin pemerintah bisa memberikan lebih banyak variasi mengenai beasiswa untuk teman-teman ini yang ingin pada akhirnya tetap melanjutkan studinya gitu di perguruan tinggi. Karena juga banyak kalau misalkan kita lihat di akun X atau di akun media sosial lain itu kadang ada yang lolos mungkin SNBP atau SNBT dan lain-lain, itu sudah lolos, cuma mereka saat daftar ulang itu mendapatkan biaya UKT yang tidak sesuai dengan kemampuan ekonominya dan lain sebagainya. Itu juga menjadi sebuah catatan juga persoalan untuk pemerintah. Ya, persoalan untuk pemerintah bagaimana hak masyarakat ini ya, khususnya mahasiswa ini bisa mendapatkan pembelajaran, mendapatkan haknya sebagai warga negara, yaitu pendidikan. Karena kembali lagi ini adalah investasi bangsa yang jangka panjang gitu. Karena kita tidak bisa melihat ini adalah investasi jangka pendek, karena mungkin 10 sampai 30 tahun ke depan yang menjalankan negara ini kan teman-teman seumuran Jinan, seumuran aku gitu. Jadi ini sebuah investasi jangka panjang yang harusnya pemerintah bisa serius
dalam menangani hal tersebut. Gitu. Untuk misalkan kalau tadi Jinan dari teman-teman ITS dari dampak UKT dan lain sebagainya mengenai PTNBH dan efisiensi ya di UNER itu dalam beberapa waktu yang lalu memang di beberapa ormawa yang saya tahu kemarin itu sempat ngobrol dengan teman-teman FISIP itu pagu anggarannya memang ikut terpotong untuk teman-teman ormawa. Namun kemarin saat saya dilantik ya dengan beberapa ormawa yang lain itu disampaikan oleh kampus itu tidak ada penurunan mengenai segi anggaran untuk teman-teman ormawa. Dan dampak-dampak yang secara langsung dirasakan oleh teman-teman mahasiswa untuk sampai saat ini belum ada yang dirasakan langsung ya. Kalau misalkan tadi yang dibilang Jinan kan teman-teman ITS harus menyewa dan ada yang harganya naik ya apa gimana itu untuk teman-teman UNER memang ada beberapa ruangan atau beberapa tempat itu yang memang kita saat harus meminjam itu kita harus bayar. Dan itu kalau terakhir saya lihat itu belum ada kenaikan dan lain sebagainya. Namun nantinya kita sebagai BEM itu juga akan menghimpun, mungkin ada teman-teman yang pada akhirnya merasakan ada hal yang berdampak bagi mereka atau bagi ormawa mereka. Kita juga akan ngobrol dengan teman-teman yang lain untuk nanti penyelesaiannya seperti apa, enaknya seperti apa gitu sih. Oke. Sebenarnya menyambung berkaitan dengan kelas menengah itu memang secara persentase juga cukup besar teman-teman. Diketahui kurang lebih 40% mahasiswa itu berada pada kelas menengah ya. Sebenarnya itu harapannya ya mungkin ya aspirasi dari teman-teman juga terkait perhatian pemerintah terkait ini juga lebih ditingkatkan begitu. Bagaimana akses ini mampu juga bisa diberikan kepada teman-teman pada kelas menengah gitu. Nah, kawan Prodata sebagai informasi saja bahwa memang sebenarnya perubahan posisi atau mungkin status perguruan tinggi menjadi PTNBH ini cukup menuai banyak polemik hingga saat ini walaupun kebijakannya sudah diberlakukan. Kita contoh ambil kasus saja salah satu dua universitas ternama di Indonesia, yakni ada Universitas Indonesia dan juga Universitas Sumatera Utara. Bagaimana kondisinya sebelum dengan status PTNBH, setelah itu dengan status PTNBH begitu. Nah, kita ambil contoh ada di prodi psikologi bahwa di golongan 4 sebelum dengan status PTNBH itu range-nya di 0 hingga 4 juta rupiah. Setelah PTNBH ini diberlakukan atau melekat di Universitas Indonesia itu menjadi 500 hingga 14 juta rupiah. Jadi lumayan signifikan juga kenaikannya begitu. Nah, kita bergeser juga mungkin di prodi akuntansi, di mana prodi akuntansi ini awalnya kisaran UKT-nya pada sebelum PTNBH pada angka 0 hingga 4 juta, setelah PTNBH di 500 sampai dengan 13 juta. Kita beralih di Universitas Sumatera Utara. Di Universitas Sumatera Utara ada prodi agribisnis dan arsitektur sebagai sampling untuk kita ketahui. Nah, di sebelum PTNBH di kelompok 1 hingga kelompok 8 atau golongan 1 hingga golongan 8 range-nya di 500 hingga 6 juta rupiah. Setelah PTNBH di angka 500 sampai dengan 9,6 juta. Beralih di arsitektur sebelumnya di 500 hingga 6,5 juta, signifikan perubahannya di 500 sampai dengan 14,7 juta rupiah. Jadi memang status PTNBH ini cukup berarti, dampaknya efek dominonya juga cukup berarti hingga pada level kegiatan-kegiatan ormawa begitu. Nah, mungkin itu pembahasan berkaitan dengan student loan. Memang kita cukup mengafirmasi keresahan publik bahwa kecenderungan untuk atau tendensi penolakan terhadap skema wacana ini itu juga dirasakan oleh para mahasiswa. Tapi kita coba terakhir kita tanya ke Melvin maupun juga Jinan, karena pembahasan terkait student loan ini sudah cukup serius di Kementerian Perguruan Tinggi. Apa sih catatan besar untuk pemerintah dalam mungkin memang ke depan akan coba dilaksanakan skema student loan? Mungkin mulai dari Melvin terlebih dahulu.
Oke, mungkin dari aku ya, untuk misalkan nanti benar-benar skema student loan ini benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah, pesanku adalah harapanku dan menjadi catatan dari pemerintah adalah infrastruktur pelengkapnya. Karena balik lagi yang sudah dibilang di awal tadi, aku bilang dan Jinan juga bilang bahwa student loan ini sebenarnya kan kalau tadi aku bilang memindahkan pusingan di awal ke belakang, ya kan. Nah, di sini yang menjadi catatannya adalah harapannya pemerintah bisa memastikan pasca kampusnya teman-teman ini fresh graduate itu bisa mendapatkan pekerjaan yang memang mungkin bisa sesuai mungkin dengan latar belakang pendidikannya dan lain-lain, dan juga menjadi catatan bahwa kedepannya sistem ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia bisa menjadi lebih baik. Karena kembali lagi kalau misalkan infrastruktur ini ya belum bisa dipenuhi oleh pemerintah, student loan ini hanya menjadi sebuah momok nantinya untuk teman-teman yang akhirnya mengambil itu dan harus membayarnya pasca mereka lulus selama hidupnya gitu. Jadi kembali lagi bahwa teman-teman ini adalah investasi jangka panjang untuk negara. Jadi harapannya pemerintah bisa serius untuk menangani ini semua gitu. Itu sih. Oke, beralih ke Jinan mungkin. Oke, sama sih kurang lebih ya Mbak Tira. Jadi kalau misalkan ini mau diterapkan di Indonesia, jamin dulu nih lapangan kerja untuk mahasiswa kedepannya setelah lulus itu bakal tersedia gitu. Karena kita juga membutuhkan pekerjaan untuk membayar pinjaman kita tadi di student loan. Dan ini juga harapannya untuk pemerintah perketat pengawasan juga ke PTNBH, karena saya juga riset tadi sebelum sesi ini saya baca-baca sedikit ya, ternyata penentuan UKT itu juga ada pedomannya di kementerian, Mbak. Dan ketika ini tidak digunakan, berarti kan ada penyalahgunaan kewenangan PTNBH ini. Jadi selain menyediakan lapangan pekerjaan, harapannya juga melakukan pengawasan yang ketat kepada PTNBH ini agar sesuai gitu peringkatan UKT-nya kepada mahasiswa kayak gitu. Oke. Jadi mungkin bisa kita ambil kesimpulan bersama bahwa refleksi kebijakan PTNBH untuk bisa perguruan tinggi mampu mengelola otonomi daerahnya, utamanya berkaitan keuangan, itu perlu adanya pengawasan lebih gitu. Paling tidak harapannya itu ada transparansi. Ya, Dan bentuk betul. kan efeknya akan dirasakan juga bagaimana efeknya, terus juga itu fasilitas apa yang akhirnya bisa coba dihadirkan dengan berbagai UKT yang sudah kita bayarkan begitu Ya, kan. betul. Terus juga berkaitan dengan skema student loan ini, harapannya bukan menjadi malah masalah baru Iya. bagi generasi Z Betul, ya, betul. Gen Z gitu kan utamanya. Jangan sampai malah terjerat hutang untuk seumur hidup. Betul. Gitu. Mungkin itu untuk pembahasan student loan kita kali ini. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita beralih ke topik lainnya. Topik kali ini turut menuai sorotan publik di ruang virtual. Nah, yaitu berkaitan dengan TNI masuk kampus gitu. Nah, sebenarnya secara kronologi terkait dengan isu atau fenomena ini itu berawal dari ada 2 kampus begitu di Semarang dan juga Depok yang beredar di sosial media bahwa merasa didatangi oleh aparat TNI, yaitu di tengah-tengah kegiatan mahasiswa. Nah, teman-teman, karena juga kali ini aku bersama representasi dari BEM Eksekutif, baik dari UNER maupun ITS, sebenarnya ada nggak sih pengalaman serupa yang teman-teman rasakan berkaitan dengan ini? Kita mulai dari Melvin dulu mungkin ya. Ya, kalau dari di UNER sendiri ya, Mbak Atira, dari kurang lebih seminggu yang lalu itu di hari Sabtu sempat rame di media sosial di X waktu itu. Ada 3 orang ya, nggak salah 3 orang tentara yang berkeliling di sekitaran kampus B, dan itu cukup ramai di akun X waktu itu. Dan akhirnya teman-teman BEM pada waktu itu mencari tahu ini urgensi dari TNI ini yang berkeliling di kampus ini seperti apa gitu. Namun pada waktu itu saat kita cari informasi mengenai hal tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa pada pagi hari itu ya, saat video itu diambil,
dan mulai ramai itu di depan pasca sarjana di kampus B itu memang ada beberapa mobil truk dari TNI ya, mobil Jisang gitu, dan juga ada bis dari TNI yang memang ini isinya itu teman-teman adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA. Oke. Iya, adik-adik SMA. Nah, di sini juga pada saat itu hari Sabtu itu adalah waktu wisuda dari UNER. Nah, kami mencoba melihat bahwa bisa jadi ini sebenarnya bisa orang tua dari mahasiswa ya, ajudan orang tua mahasiswa mungkin, atau memang dalam tanda kutip supir atau orang yang bertanggung jawab dengan kegiatan adik-adik SMA itu, namun juga tetap kita tidak bisa selalu berhusnuzon di era yang sekarang gitu. Itu ya wajib ya? Iya, karena apa urgensinya kalau memang itu dalam tanda kutip supir deh dari yang kegiatan siswa itu, misalkan supir truk atau supir bisa, untuk apa bapak-bapak TNI ini jalan-jalan di kampus B gitu, ya kan? Nah, itu juga berlanjut Mbak Tira dan Jinan juga di beberapa waktu ke belakang sebelum perayaan aksi May Day itu ada beberapa aparat yang datang dan hadir di kampus gitu. Tidak hanya dari TNI namun juga ada dari polisi. Beberapa di awalnya itu ada di Srikana ya, kalau di kampus B itu ada tempat namanya Srikana. Itu sempat ada polisi yang memang pada waktu itu mengobrol dengan tukang parkir dari pegawai parkir dari kampus B di Srikana, dan juga besoknya itu berpindah ke kampus C, ada juga di dekat Sekrebem waktu itu dekat ITERI, itu juga ada polisi kurang lebih 2 atau 3, dan di hari H kemarin ya tanggal 1 Mei itu pada pagi hari sebelum kita berangkat aksi kita memang kumpul di kampus B, itu ada TNI yang hadir dan menunggu di parkiran warna-warni kampus B, dan sempat ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa urgensinya apa, bilang mau jaga parkir katanya. Iya, jaga parkir, betul. Jaga parkir karena ini merupakan bagian dari Babin Kaptipnas. Ngomongnya seperti itu. Oke. Iya, itu kan juga menjadi kayak apa urgensinya Tanda tanya besar bapak-bapak ya? TNI ya, betul. Karena buat apa? Karena UNER sendiri punya Petugas keamanan iya, punya pastinya. petugas keamanan kampus dan lain sebagainya. Buat apa juga mereka harus menjaga parkir, menjaga motor dan lain-lain. Itu juga menjadi sebuah menjadi sebuah tanda tanya yang besar bagi teman-teman mahasiswa. Gitu sih kalau sejauh ini itu yang kami rasakan ya, teman-teman mahasiswa UNER rasakan mengenai isu-isu yang seperti ini, mulai dari kita tidak hanya tentara, pada akhirnya yang hadir di UNER itu ada polisi juga, jadi lengkap lah, aparat itu ada jadi ya. Ada ya? Iya. Oke. Sebenarnya mungkin tadi dari ceritanya Melvin itu memang ada sekitar 2 momentum gitu ya. Momentum pertama itu memang bertepatan dengan wisuda gitu, atau mungkin juga ada kemungkinan kegiatan dari adik-adik SMA yang terlaksana di kampus B. Jadi mungkin sebenarnya masih belum punya motif yang jelas. Betul. Begitu, atau mungkin alasan yang kuat terkait kehadiran aparat pada saat itu. Cuman mungkin kita juga masih punya positive thinking gitu kayak karena memang bertugas dan ingin coba lebih mengenal lingkungan kampus di kampus B Universitas Airlangga. Betul. Nah, yang kedua itu cukup menarik kawan Prodata, bahwa kehadiran dari aparat baik itu dari TNI maupun polisi itu bertepatan dengan May Day di 1 Mei kemarin 1 Mei ya. kemarin, ya. Gitu. Dan cukup menarik juga ketika dikonfirmasi begitu terkait peran atau mungkin tugasnya di lingkungan kampus seperti apa, ternyata untuk mencoba menjaga Parkiran. Gitu. Menggantikan fungsi tukang parkir ini, mungkin Mbak. ya. Iya. Mungkin atau sebenarnya nggak ada tugas lain gitu yang takutnya. Atau itu jadi menjadi sebuah jeleknya undang-undang mengenai organisasi militer selain perang. Jadi semuanya digarap. Itu Iya, yang gitu menjadi ya? pertanyaan Betul, juga betul. ya. Gitu, operasi militer selain perang apakah menjaga parkir termasuk? Ya kan kita tidak tahu. Kayaknya itu perlu dikaji ulang lagi. Betul, Dikaji makanya itu ulang. juga menjadi sebuah Sangat tanda perlu. tanya bagi teman-teman. Oke, kalau dari Jinan, sebenarnya kalau di lingkungan ITS sendiri pernah nggak sih punya pengalaman serupa, atau mungkin nggak kehadiran secara fisik lah, atau mungkin ada semacam keterlibatan dan lain-lain gitu? Kalau kemarin itu sempat ada isu juga
Sama sebelum May Day itu malamnya katanya ada oknum TNI yang berkeliling di kampus. Cuman waktu itu nggak ada foto ataupun keterangan lebih lanjut. Akhirnya nggak kita teruskan penyelidikannya seperti itu. Tapi kemarin sempat ramai di X juga terkait ini ada opsi rencana dari kampus untuk menghadirkan TNI di PKKMB ITS kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak jadi gitu Mbak. Alhamdulillah nggak jadi gitu. Tapi sempat kepikiran mau ada rencana untuk melibatkan TNI di rangkaian PKKMB di ITS kayak gitu. Tapi inisiatif tersebut berasal dari siapa? Dari pihak ITS. Oh. Karena opsi rencana dari kampus untuk menghadirkan TNI di PKKMB. Kita audiensi bersama dengan Ditmawa itu mereka menyambut baik audiensi kita dan dibatalkan rencananya gitu. Cuman disayangkan aja kenapa kok sampai ada kepikiran opsi Inisiatif TNI tersebut ya? betul gitu. Oke. Itu sejauh ini di ITS seperti itu aja sih Mbak. Cukup menarik sebenarnya teman-teman kawan Prodata terkait kehadiran atau mungkin peran TNI di lingkungan kampus itu bukan hal yang pertama sebenarnya. Di masa Orde Baru itu ada mata kuliah kewiraan. Jadi di sana muatan atau substansi kuliahnya itu berkaitan dengan pilar-pilar kebangsaan, objeknya begitu, tapi subjeknya adalah dari aparat TNI atau paling enggak pada pangkat kolonel gitu. Nah, itu yang sebenarnya akhirnya cukup menarik. Dan kita coba potret bagaimana realitas atau mungkin respon publik berkaitan dengan isu ini. Mayoritas hampir angka di 70%, tepatnya di 68%, punya tendensi negatif untuk menolak wacana atau mungkin isu TNI masuk kampus begitu. Nah, sebenarnya banyak muatan-muatan komentar atau topik dari publik yang menilai ini akhirnya menjadi kekhawatiran bersama. Itu termasuk juga menjaga marwah independensi dan ruang akademik dari perguruan tinggi itu sendiri, maupun juga tetap merawat daya kritis dari mahasiswa gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari Melvin dan juga Jinan melihat hal ini, sebenarnya yang menjadi catatan besarnya apa? Apa yang menjadi persoalan sehingga ini hal yang harus menjadi kita kecam bersama untuk jangan sampai ada kehadiran gitu, peran maupun secara subjek TNI di ruang-ruang akademik gitu. Mungkin dari Jinan dulu. Oke, kalau dari saya pribadi ya Mbak, melihat seorang TNI itu kan seorang yang sudah dididik di militer gitu kan. Dan didikan militer itu bukan didikan yang membiasakan kita untuk berdiskusi, berdialog, tapi didikan yang membiasakan kita untuk patuh terhadap perintah. Dan itu Satu sangat arah ya? Iya, betul, sangat gak cocok diterapkan di dunia kampus yang sangat memberdayakan diskusi, dialog, dan juga kebebasan berekspresi, berpendapat seperti itu. Sehingga ketika TNI ini dilibatkan ke kampus dengan dalih untuk kedisiplinan, merawat nasionalisme, atau apapun itu yang berkaitan dengan hal tersebut, itu sangat tidak masuk akal. Kita punya dosen, kita punya akademisi di sini, kenapa nggak memberdayakan beliau-beliau kayak gitu yang memang sudah dilatih untuk menghadapi karakter mahasiswa kayak gitu. Sedangkan kalau di TNI itu akhirnya kita kebingungan mengkaburkan siapa sih aktor utama dalam pendidikan ini. Kenapa kok akhirnya ada TNI dilibatkan? Bukankah TNI itu bertugas untuk menjaga keamanan, menjaga perbatasan, militerisme, tapi kenapa kok dilibatkan di dunia pendidikan? Akhirnya ada kebingungan di sini. Siapa sebenarnya aktor utama untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan karakter dari mahasiswa itu sendiri? Kan seharusnya dosen, seharusnya ada tenaga pendidikan, kemudian keluarga kayak gitu. Karena saya sendiri juga percaya kalau karakter itu dibentuk dari keluarga, lingkungan kayak gitu Mbak. Dan kita nggak bisa menghadirkan orang yang sangat jauh dari budaya kita. Artinya mereka tidak pernah diskusi gitu, mereka tidak pernah dibiasakan dengan iklim diskusi yang aktif, diskusi yang kritis. Mereka dibiasakan satu arah gitu. Ketika mereka dihadirkan di kampus itu nggak nyambung gitu loh sebenarnya, nggak nyambung gitu, sangat nggak nyambung. Jadi ya aneh aja ketika pemerintah membuka opsi TNI bisa masuk ke kampus dengan dalih kedisiplinan untuk nasionalisme, itu sangat kurang menjawab menurut saya, karena kita juga punya tenaga pendidikan yang sangat baik di lingkungan kampus dan tidak harus melibatkan TNI kayak gitu sih Mbak menurut saya. Sebenarnya dan juga berkaitan dengan ruang-ruang kebangsaan lah. Sebenarnya itu menghadirkan TNI itu bukan alternatif utama atau mungkin menjadi solusi utama ya saat ini ya, apalagi kita punya guru PKN juga betul gitu ya. kan. Ada mata kuliah wajib, ada keluarga negaraan kalau di UNER. Iya.
Kalau dari Melvin gimana nih? Ya, sebenarnya TNI yang masuk kampus dan ada opsi untuk mengajar itu juga menjadi sebuah apa ya? Sebuah hal kita melihat aneh karena kalau misal tujuannya adalah untuk membentuk karakter dari mahasiswa, karakter apa yang sebenarnya mau dibentuk gitu. Karena kan dari sisi militer dan sisi kita sebagai sipil ya mahasiswa, kita tidak akan ketemu gitu. Ya, Dengan militer yang mereka itu top down dan patuh terhadap perintah dan lain-lain, itu kalau misalkan dibawa ke teman-teman mahasiswa nggak masuk gitu. Karena kan kita sudah biasa dipertemukan dengan untuk menyelesaikan suatu permasalahan kita harus berdiskusi, kita ngobrol dan lain-lain, dan kita juga punya hak untuk pada akhirnya kita mengkritisi dan lain sebagainya. Itu kan bapak-bapak ini, bapak ibu tentara ini kan Nggak biasa. tidak ada, nggak Iya. biasa gitu. Apa yang sebenarnya diajarkan untuk misalkan cinta dengan tanah air loh. Kita ini kuliah, kita ini mengenyam pendidikan, itu kan salah satu tanda kita bentuk kita cinta tanah air Iya, gitu. betul. Jadi urgensinya apalagi yang ingin dicapai oleh TNI kalau misalkan rasionalisasinya kita mau memberikan pelajaran untuk teman-teman mahasiswa ini untuk cinta terhadap tanah air. Loh, kita ini datang, kita ini hadir peduli dengan masyarakat ya. Kita punya tridharma perguruan tinggi. Betul. Kita kembali ke marwahnya sebagai mahasiswa, kita kembali ke masyarakat, kita mengkritisi, menjadi check and balances apabila memang ada kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat misalkan. Itu salah satu bentuk cinta tanah bentuk air. atau contoh kita cinta terhadap tanah air gitu. Atau malah sebenarnya kehadiran TNI untuk mengajar misalnya itu malah menyempitkan atau definisi dari cinta tanah air itu sendiri. Nah, Mas. makanya kan cinta tanah air dari pemikiran mereka sudah tidak bisa sama dengan kita gitu. Jadi urgensinya tidak ada lah untuk akhirnya TNI ini harus mengajar, apalagi mengajarnya itu di bidang-bidang yang sosial humaniora yang sangat kayak kenapa gitu. Eksploratif Kalau gitu misalkan misalkan di bidang STEM ya, science, teknologi, engineering dan mathematics masih bisa sedikit tapi tetap menjadi pertanyaan sebenarnya. Itu masih bisa, karena kan kalau misalkan kita di tentara ada seni dan lain sebagainya, itu ada teknik dan lain sebagainya. Itu juga harus, kalau misalkan mau mengajar juga harus dilihat nih kompetensinya, bukan pada akhirnya asal harus mengajar dan lain-lain. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke ranah soshum dan lain-lain, balik lagi apa yang mau dibangun gitu, apa yang mau dibangun, karena dari sejatinya dari awal kita sudah berbeda gitu secara pemikiran, dan kita melihat sebuah bagaimana kita menghadapi suatu masalah gitu. Jadi tidak ketemu urgensinya seperti apa gitu sih. Oke. Sebenarnya kita sedikit banget cukup sepakat bahwa ada kekhawatiran jika memang wacana atau mungkin ada opsi, ada peluang untuk TNI mampu hadir di lingkungan kampus secara akademik gitu. Nah, sebenarnya ada suatu komentar yang cukup menarik dari salah satu warganet gitu. Itu menyatakan bahwa saya khawatir kalau TNI masuk ke dalam kampus termasuk melalui program bela negara, hal itu akan menumpulkan daya kreativitas akademika. Kampus-kampus perguruan tinggi negeri jangan mundur ke belakang pada masa Orde Baru yang tak punya daya kritis lagi. Mungkin itu pada section berkaitan dengan wacana TNI masuk ke kampus. Kita lanjut ke segmen maupun topik berikutnya. Topik selanjutnya sekaligus topik terakhir ini berkaitan dengan hal yang sebenarnya ini cukup kita sesalkan bersama karena terjadi di lingkungan kampus begitu. Sorotan publik yang ketiga berkaitan dengan isu pendidikan atau refleksi isu pendidikan kali ini adalah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ada beberapa peristiwa yang akhirnya memantik emosional publik terkait ini, yang itu ternyata dilakukan oleh tenaga pendidik begitu. Nah, banyak sekali persepsi atau mungkin komentar melihat kasus ini.
pertama berkaitan dengan adanya relasi kuasa begitu di situ antara pendidik dan juga mahasiswa. Akhirnya gap untuk bisa menyampaikan ini akan semakin besar gitu, apalagi ditambah mungkin stigma atau melihat kasus ini itu bagi korban itu dinilai sebagai aib gitu, untuk semakin berat untuk bisa menyampaikan ini gitu. Kita beralih langsung ke teman-teman mahasiswa. Sebenarnya bagaimana sih sejauh ini komitmen dari setiap kampus begitu, baik itu di UNER maupun ITS, untuk menciptakan iklim yang kondusif, iklim yang partisipatif untuk para korban bisa melaporkan, dan di sisi lain juga tentunya harapannya ada upaya preventif untuk hal ini tidak terjadi lagi di lingkungan kampus gitu, karena ternyata lingkungan akademik itu menjadi salah satu habitus subur untuk adanya terjadi kekerasan seksual. Kita mungkin ke Melvin dulu, silakan Melvin. Iya, untuk kami sendiri ya, dari pertama kalau di UNER untuk organ atau badan yang untuk menyelesaikan isu-isu mengenai kekerasan seksual itu di UNER sendiri ada namanya Satgas PPKS. Satgas PPKS yang isinya itu terdiri dari 3 unsur. Itu yang pertama ada pendidik, terus yang kedua ada tenaga pendidikan, dan yang ketiga ada mahasiswa. Jadi ketiga unsur ini saling mengisi, saling bekerja sama untuk nantinya membantu menyelesaikan memang apabila ada laporan-laporan mengenai kekerasan seksual. Namun di sini Satgas PPKS di UNER ini tidak hanya menerima laporan mengenai kekerasan seksual, kekerasan yang lain atau suatu hal yang terjadi di mahasiswa, itu teman-teman bisa melaporkan ke Satgas PPKS melalui Help Center, melalui WLT UNER dan lain sebagainya. Dan juga kedepannya kami dari BEM UNER sendiri kami sangat concern terhadap hal ini dengan hadirnya juga kalau di nomenklatur kami itu ada Kementerian Kesetaraan Gender. Ya, itu kita bergerak di bidang women empowerment ya, dan lain sebagainya. Di sini kita juga concern terhadap adanya kekerasan seksual khususnya di kampus. Nah, di sini juga memang Satgas PPKS UNER ini sangat juga getol ya untuk mengingatkan teman-teman Ormawa untuk kalau memang mau bekerja sama dengan Satgas PPKS ini bisa. Itu jadi dari UNER sendiri, dari pihak kampus juga sangat terbuka untuk hal ini ya, untuk teman-teman Ormawa, untuk teman-teman mahasiswa itu bisa melaporkan atau bisa membantu teman-teman yang akhirnya menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain. Itu dari kampus dan dari Ormawa semua terbuka. Jadi kami hadir untuk sama-sama bagaimana caranya bersinergi untuk pada akhirnya kekerasan seksual ini jangan sampai terjadi lagi. Karena ini sebuah momok yang bagaimana ya, kita melihatnya sedih jadinya, kan? Kayak mahasiswa dan lain-lain gitu sih. Sangat menyayangkan ya sebenarnya. Berarti sebenarnya Universitas Airlangga itu sudah hadir melalui satgas yang terbentuk, yang mereka di dalamnya itu berasal dari berbagai kalangan di internal kampus, pada kelompok mahasiswa, terus juga tenaga pendidik maupun dosen itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari ITS juga menyambung tadi dari Melvin, bagaimana upaya dari universitas terkait ini dan juga komitmen dari BEM ITS sendiri menyoal hal ini. Oke, kalau di ITS sendiri kan agak berbeda ya Mbak ya. Kita lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Dan kita ada yang namanya Satgas PPKS sama, tapi namanya di kita itu Satgas PPKPT. Jadi sudah tidak hanya terbatas kekerasan seksual aja, tapi juga kekerasan yang lain itu bisa dilaporkan di situ. Di sini kami sempat beraudiensi dengan Satgas PPKPT dari BEM ITS di Kemenkoan Kemahasiswaan yang memang mengurus berbagai hal mengenai kesejahteraan mahasiswa, kebijakan kampus kayak gitu. Dan di sini kami menyarankan kepada Satgas PPKPT untuk tidak mengajak elemen internal ITS untuk bergabung menjadi bagian dari satgas tersebut, karena kami lihat di sini akan ada bias relasi antara nanti misalkan ada dosen yang melakukan kekerasan seksual, kemudian dosennya ini adalah bagian teman dari satgas itu, bagian ataupun teman dari si satgas ini, kan nanti bakal ada bias dan juga tidak bisa baik dalam menangani kasusnya
sendiri tersebut. Kemudian di kami juga menyarankan kepada Satgas PPKPT untuk selalu berkoordinasi dengan Ormawa. Memang di Satgas itu kan tidak ada transparansi data karena juga untuk melindungi identitas korban juga, privasi korban. Tapi di sini kami hadir untuk membantu brandingnya, Mbak. Karena di ITS sendiri itu memang masih belum terdengar secara masif terkait kehadiran Satgas tersebut gitu. Di sini kami membantu untuk pembrandingan, kemudian membantu untuk buatlah konten-konten edukatif terkait kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal dan sebagainya. Karena di sini juga kita kan lebih banyak cowoknya daripada ceweknya, dan di situ semakin banyak juga celah untuk si cewek ini menjadi korban kekerasan seksual seperti itu. Dan di lain sisi juga kami sering untuk mengadakan hotline terkait kasus pelaporan kepada kami yang untuk diteruskan kepada Satgas PPKPT. Jadi selain branding, kita juga menjembatani sebenarnya, memfasilitasi apabila mahasiswa ini masih kesulitan mendapatkan informasi bagaimana sih caranya melaporkan, bagaimana untuk mendapatkan bantuan hukum, kemudian konsultasi, konseling dan lain sebagainya. Kita membantu menjembatani hal tersebut. Dan di sini sangat sayangkan sebenarnya masih ada beberapa keterlambatan respon dari Satgas untuk merespon laporan dari si korban ini, sehingga banyak banget akhirnya yang memutuskan untuk tidak melaporkan, untuk tidak meneruskan ke jalur hukum atau di jalur konsultasi psikolog dan sebagainya. Gitu ya? Betul, karena udah kecapean nunggu, nggak worth it untuk waktunya dipikirkan hal tersebut kayak gitu. Akhirnya mereka merasa ya udah rela aja kayak gitu. Dan ini sebenarnya menjadi fenomena gunung es, di mana kasus kekerasan seksual ini cuma terlihat dasarnya doang, tapi di bawahnya itu masih banyak, masih banyak banget sebenarnya kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena tadi dianggap sebagai aib, kemudian stigma yang korban ini gitu juga akhirnya melekat seumur hidup juga, dan nantinya ada keterlambatan respon gitulah dari si Satgas ini untuk merespon pelaporan ini. Begitu sih, Mbak. Jadi fenomena gunung es ini memang nggak hanya baru-baru ini, tapi udah dari dulu banget itu sudah terjadi. Dan kan kebanyakan kita biasanya di catcalling, di kekerasan verbal, tapi kita nggak mau melaporkan karena ya nggak ada bukti yang cukup kayak gitu kan. Itu akhirnya kita sebagai korban, bukan kita ya, orang-orang yang menjadi korban itu memilih tidak melaporkan saja kayak gitu. Oke, jadi harapannya keluhan ini bisa didengar oleh berbagai pihak terkait, utamanya begitu, sehingga isu kekerasan seksual ini harapannya tidak pernah muncul lagi, utamanya di lingkungan akademik begitu, di kampus-kampus gitu. Dan kita juga sangat apresiasi komitmen dari Universitas Airlangga maupun ITS hingga teman-teman BEM untuk bisa paling tidak membantu membuat sistem atau iklim yang lebih mudah untuk dijangkau oleh para korban begitu. Dan sebenarnya ini juga turut dapat reaksi dari publik terkait beberapa kasus kekerasan yang mungkin 1-2 bulan ini ya kita dengar di media. Publik tentunya sangat menyayangkan presentase untuk sentimen negatifnya hingga angka 90% gitu. Jadi menyayangkan sangat peristiwa ini terjadi di lingkungan kampus begitu. Oke, kita sudah berada di ujung acara begitu, Gina dan juga Melvin. Kita banyak diskusi ya, dan coba refleksikan juga bagaimana pendidikan Indonesia pada hari ini. Apakah masih masuk akal ataukah sebaliknya begitu. Saya juga mewakili Prodata mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaan dari Gina maupun Melvin untuk bisa bergabung pada Prodata Talks kali ini. Tadi kita dengar utang pendidikan, luka yang belum sembuh di kampus hingga disiplin yang menekan. Tapi kita juga dengar harapan yang belum mati. Suara mahasiswa bukan hanya keluhan, tapi juga peta jalan untuk kita semua. Sampai jumpa kawan Prodata di episode selanjutnya. Terima kasih.